Kami ucapkan salam bagi kita seluruhnya, Bapak Ibu yang kasih nama Tuhan Yesus. Salam. Haleluya. Belum semuanya. Salam Bapak Ibu. Haleluya. Ketika kita mengangkat tangan bukan hanya menyerahkan hidup, tetapi kita menyatakan bahwa kita di dalam dari Tuhan. Amin. Kita sehat-sehat, kita luar biasa. Amin Bapak Ibu. Mari sama-sama kita bangkit berdiri. Mari sapa kanan kirinya dengan salam KBI. Salam, Tuhan memberkati. Haleluya. Semua kita bersuka cita karena Allah kita baik, amin. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita, luar biasa. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah, haleluya. Tuhan Allah, kami hadiri tempat ini. Mari bersama-sama katakan, Tuhan Allah kita bertata, yang tak pujian umat kata Tuhan Allah. Tuhan Allah kita bertata, angkat pujian umatnya. Bila Allah hadir dengan kita, mengaku dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang tangguh mengungkap kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang tangguh mengungkap kekuatan lawan. Yang percaya Tuhan hadir kita dengan tepuk tangan. Haleluya. Tuhan Allah kita bertata, di atas pujian umatnya. Tuhan Allah kita bertata, di atas pujian umatnya. Bila Allah hadir di tengah kita, kuasanya mengalir dengan dahsyatnya. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, bukan kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang tangguh membuat kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, amin. Segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Ada kuasa dalam pujian, bernyanyilah segenap hati dan jiwa. Ada kuasa dalam pujian, yang sanggup membungkam kekuatan katakan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan, yang sanggup membungkam kekuatan lawan. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah. Haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya yakin tepuk tangannya bisa lebih lebih lagi Bapak Ibu. Haleluya. Kita satukan hati kita berdoa. Kami percaya kepadamu ya Tuhan. Engkaulah Allah kami. Engkaulah Tuhan kami. Biarlah hari ini Engkau menguduskan kami sebelum kami masuk ke dalam pelataran-Mu ya Tuhan. Biarlah kami dapat menikmati kebaikan Tuhan. Sebab hanya di dalam rumah Tuhan kami merasakan keamanan, kenyamanan untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Kau mengurapi, Kau menjaga, Kau hadir dari awal sampai akhir kepada kami. Berkati seluruhnya kami.
berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman. Di dalam nama Kristus kami ucap syukur berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak. Kami cinta kepada-Mu. Kami rindu untuk menyatakan sepanjang hidup kami, sepanjang kehidupan kami mau menyenangkan. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku. Aku ingin memiliki hati yang seperti-Mu. Aku rindu mengasihi seperti Kau mengasihiku.
berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Saya yakin tepuk tangan yang meriah bagi Yesus. Oh, menyenangkan hati Tuhan lebih lagi. Kekasih-kekasih hati Tuhan, mari senangkan Dia lewat pujianmu, lewat persembahan yang keluar dari mulut kita, yang mengucap syukur kepada Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biar kebaikan Tuhan limpah atas kita, biar rahmat Tuhan terbaik turun bagi kita, penyertaan perlindungan dari Yang Kuasa, dari Allah, Ishak dan Yakub. Oh, karena masih kenal
Engkau yang ditinggikan di atas pujian. Kau yang menerima segala persembahan dari hati setiap yang menyayangimu dan mencintaimu. Kau yang melihat, tanganmu yang menjaga kami, berkat-Mu atas kepala kami, sehingga kami berbeda daripada yang lainnya Tuhan. Hari ini kami anak-anak-Mu, emas perak ada di tangan kanan dan di tangan kiri. Kami hanya berikan persembahan kami, penyembahan kami bagi-Mu, sebab Kau tidak pernah bisa menyembah diri-Mu sendiri ya Tuhan. Karena masih Kau, kami anak-anak-Mu yang menyembah-Mu ya Tuhan. Ini bumi menyembah-Mu ya Allah. Ini bumi yang menyembah-Mu ya Tuhan. Ini bumi yang sujud kepada-Mu ya Tuhan. Ini bumi yang berharap kepada kekuatan Allah kami. Kami berdoa kepada-Mu, terima kasih. Biar Allah dan Roh Allah ada di antara kami, sehingga pergerakan Tuhan terjadi, bangkitan kebangunan terjadi di Binjai, Perawan dan sekitarnya. Kami percaya Tuhan, yang datang dengan sakit Kau akan sembuhkan, yang buta Kau akan kasih perlihatan ya Tuhan, yang miskin Kau akan berkati Tuhan, bahkan yang kena virus Kau akan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya kepada-Mu Tuhan, Kau yang menegakkan kami, Kau yang memberdirikan kami, sehingga kami dapat melihat kemenangan, 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 kemenangan bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih bagi-Mu Tuhan. Di dalam nama Kristus Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Yang percaya kita berikan tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita. Sama-sama kita katakan amin. Berikan tepuk tangan yang mulia bagi Allah kita. Biar kita yakin tepuk tangan yang mulia mengenal menyembah Tuhan kita lebih banyak lagi bagi Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Berapa banyak yang percaya kita jadi berbeda ketika kita datang dengan Tuhan. Boleh lambaikan tangan Bapak Ibu. Amin. Amin. Biar kita menjadi umat-umat yang membawa berkat bagi orang-orang. Amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Haleluya. Yes. Bisa sama-sama menari. Kami percaya bahwa Allah ada di antara kami, dan biarlah kami menari seperti Daud menari di hadapan-Mu ya Tuhan. Boleh sama-sama kita katakan pada Tuhan, bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari seperti tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari. Tidak menari. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari tidak. Bila Roh Allah ada di dalamku, bukan menari tidak menari. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari. Bukan menari, bukan menari. Haleluya, menari, juga menari, juga menari, juga menari, tidak menari, juga menari, juga menari, juga menari, tidak menari. Gak boleh lepas pensil ya. Baik. Berapa banyak yang datang dengan masalah, mengabaikan tangan.
Semua kita itu punya masalah, men. Amin Bapak Ibu. Tapi kita mau menari karena Tuhan kita luar biasa, men. Bukan menari, bukan menari. Letakkan dulu masalahnya, yes. Amin. Bukan menari, yes. Mari menari bagi Tuhan, hey. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari. Menari, hey. Bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari, bukan menari, bukan menari, bukan menari, tidak menari, bukan menari, tidak menari, bukan menari, tidak menari. Berapa banyak yang masih kuat menari bagi Tuhan, amin. Haleluya. Biar ada kegerakan di tempat ini, amin Bapak Ibu. Biar kita rasakan kebaikan Tuhan. Dan roh kita dimenangkan, dan keluarga kita juga dimenangkan. Karena ada gerakan roh Tuhan di tempat ini, amin. Haleluya. Kami mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Pakai kami dan keluarga kami menjadi mezbah-Mu dan pergerakan-Mu di bumi ini. Kota Medan ya Tuhan. Roh Kudus, Roh Allah, Bapa ilahi kita berikan tepuk tangan bagi anak kita yang luar biasa. Haleluya. Zaman
Kami mau menyambut Anda, ada satu di pinggir sebelah kanan, guys. Kita berikan tepuk tangan, kami menyambut saudara abang tiang kami, biar kita sama-sama bergereja, beribadah minggu depan lagi, amin. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan, yes. Silakan duduk Bapak Ibu minta sama Tuhan Yesus. Kita akan mempelajari satu lagu baru, membawa kita semakin mengerti bahwa hidup kita ini adalah persembahan bagi Tuhan, menyenangkan hati Tuhan, menaikkan syukur atas kebaikan-kebaikan Tuhan, semakin cinta.
rancangan-Mu, setiap rencana-Mu dalam hidupku. Berapa banyak di antara kita masih terbuka, mengizinkan Tuhan, mengizinkan Roh Kudus memimpin dan menuntut hidup kita supaya sejalan sekehendak dengan Tuhan. Saya rindu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mari kita coba Tuhan belajar membuka hati kita, mengizinkan Tuhan, sehingga Tuhan bisa menuntut dan memimpin kita seturut yang Dia kehendaki bagi kemuliaan nama-Nya. Karena itulah yang Tuhan mau dalam hidupmu dan hidupku. Ingin katakan kepada Engkau bahwa inilah hidup kami. Pakai kami Tuhan dalam rencana dan rancangan-Mu atas hidup kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau merancang kami. Karena kami tahu Tuhan Engkau merencanakan yang indah bagi setiap kami. Terima kasih buat anugerah-Mu yang berlimpah-limpah dalam hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan bagi kami, sehingga kami ada sampai hari ini bukan karena kuat dan gagah kami. Terima kasih, terima kasih. Terima kasih Allah Roh Kudus. Engkau yang menuntun, memimpin, menolong setiap kami.
sampai detik ini kami ada di tempat ini. Bapa di surga, sebentar kami mau belajar firman-Mu. Mari Tuhan berkati setiap kami, mari urapi setiap kami, sehingga kami boleh menjadi bagian dari kebenaran firman-Mu dan kami menghidupinya dalam kehidupan kami. Kami bukan hanya menjadi pendengar-pendengar yang setia, tapi kami juga menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang hidup. Dan hidup kami menjadi dampak bagi banyak orang. Terima kasih Bapa. Kami sungguh bersyukur, kami berterima kasih buat malam yang indah ini. Kami mau menikmati firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Mari kita yang siap sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Selamat malam, puji nama Tuhan. Pertama-tama kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir ya di GBI Mandarin Binjai di tempat ini. Gereja kita ada 2 kali ibadah, yaitu pukul 10 pagi dan juga pukul setengah 7 malam seperti saat ini. Bagi muda-mudi kita juga ada ibadah GC dan Youth Community, yaitu di minggu kedua dan minggu keempat ya pukul 3 sore di tempat ini ya. Tadi sore kita sudah melangsungkan ibadah GC dan Youth, dan puji Tuhan ya Bapak Ibu, terima kasih yang sudah mendorong anak-anaknya untuk ibadah bersama ya di komunitas anak muda, sehingga mereka boleh belajar firman Tuhan dan mereka boleh juga menjadi terang dan garam bukan hanya di komunitasnya tetapi juga di rumah masing-masing. Ya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu bagi kita semua. Dan hari ini saya ingin terus melanjutkan khotbah ini terus Bapak Ibu berkaitan dengan keselamatan kita sebagai orang percaya. Kita sudah diselamatkan, mengerjakan keselamatan, tanggung jawab kita dan selanjutnya. Dan minggu lalu kita sudah berbicara bagaimana kita mempertanggungjawabkan apa yang menjadi bagian kita, anugerah keselamatan yang kita terima terhadap sesama kita. Tetapi hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang sering kita lakukan, yang sering ada di setiap ibadah kita, tapi ada banyak orang tidak mengerti kenapa dia ada di dalamnya. Ada banyak orang hanya berpikir ini seremonial, ini hanya rutinitas, ini hanya menjadi bagian dari satu ibadah. Tetapi hari ini kita mau lihat kebenarannya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yaitu berkaitan dengan pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Banyak jemaat Tuhan berpikir pujian penyembahan kepada Tuhan itu tidak penting di dalam satu ibadah. Yang paling penting adalah firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu dan saya adalah pribadi atau orang yang selama ini berpikir demikian, saya ingin katakan pikiran Bapak Ibu dan saya kurang sempurna. Karena ibadah itu tidak hanya terdiri dari firman Tuhan, tapi ibadah juga ada di dalamnya pujian dan penyembahan kepada Tuhan. Ada firman Tuhan, doa syafaat, persembahan, bahkan doa berkat, dan itu semuanya penting. Amin. Makanya Bapak Ibu kalau sebelum doa berkat jangan pulang dulu. Ada jemaat yang unik, belum lagi doa berkat dia udah pulang. Dia bilang yang penting khotbahnya sudah dengar. Itu seperti makan tanpa minum, keselak nanti. Makan firman Tuhan harus minum juga. Minumnya doa berkat itu harus ditampung sempurna. Amin. Nah, pujian penyembahan ini penting Bapak Ibu. Dan saya sangat bersuka cita hari ini, sore ini ya, di luar biasa dalam pujian penyembahan saya lihat Bapak Ibu semuanya melompat-lompat untuk kemuliaan Tuhan. Tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Kita luar biasa Bapak Ibu, luar biasa. Dan saya mendorong bukan hanya di minggu saja, tapi saya ingin mendorong melalui kebenaran firman Tuhan hari ini. Pujian penyembahan Bapak Ibu jangan hanya di gereja. Ada banyak orang melakukan pujian penyembahan dengan luar biasa di gereja, tetapi waktu di rumah dia lupa bahwa itu penting. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar dari pribadi yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, yaitu Yesus Kristus. Kita ingin lihat apakah Yesus Kristus juga melakukan pujian penyembahan hanya di rumah ibadah. Apakah hanya di bait Allah Yesus menaikkan pujian penyembahan, tetapi Alkitab dengan jelas mencatatkannya kepada kita, memberitahukannya kepada kita di dalam kitab Matius pasal 26 ayat 30. Kitab Matius pasal 26 ayat 30 berkata demikian: sesudah menyanyikan nyanyian pujian,
pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jadi sebelum menuju ke Bukit Zaitun, Yesus dan murid-muridnya sedang menaikkan pujian kepada Bapa di surga. Yesus dan murid-muridnya sedang menyembah kepada Bapa di surga. Yesus dan murid-muridnya sedang mengagungkan, meninggikan Tuhan lewat puji-pujian. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah hari ini engkau dan saya hanya luar biasa di gereja menaikkan pujian dan penyembahan, tetapi di kehidupanmu hari-hari, di kehidupanmu, di aktivitasmu, di semua kegiatanmu, apakah engkau juga tetap menaikkan pujian dan penyembahan kepada Dia? Atau engkau berpikir, Pak, pujian penyembahan kan harus diiringi musik, Pak, harus ada pemain keyboard, harus ada pemain drum, harus pemain bass, pilar dan segalanya, kalau bisa ada juga. Orang Batak katakan tagadeng, tagading. Harus ada itu, harus ada seluruh, harus ada ini, harus ada ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau itu menjadi bagian apa yang disebut dengan pujian penyembahan, maka kita sedang tersesat di dalamnya. Karena pujian penyembahan bukan berbicara tentang alat musik. Pujian penyembahan berbicara tentang hatimu melekat kepada Bapa di surga. Orang kalau jatuh cinta, Bapak Ibu, orang kalau jatuh cinta, Bapak Ibu yang sudah punya pasangan itu, kalau jatuh cinta, kalau tidak jumpa sesaat, serasa ada yang kurang banyak. Tidak jumpanya sesaat tapi kurangnya banyak. Kalau yang sudah punya pacaran lagi pacaran, makan pun tak enak, minum pun tak enak kalau tak lihat pasangan hidup, calon pasangan hidup. Tapi saya heran, katanya mengasihi Tuhan, katanya mencintai Tuhan, tapi nggak ada kesannya seperti itu. Bahkan kadang-kadang sembrono hidupnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita hari ini belajar pujian penyembahan kepada Tuhan, karena Yesus sendiri di dalam kehidupannya, di dalam kemanusiaannya, Dia juga melakukan, menaikkan pujian penyembahan kepada Bapa di surga sebelum melakukan segala aktivitas, sebelum melakukan sesuatu yang penting. Hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah engkau dan saya juga menaruh pujian penyembahan itu penting, bukan hanya karena di gereja, bukan karena waktu ibadah, bukan karena waktu doa siapa. Saya ingin mendorong kita melalui kebenaran ini, gaya hidup kita adalah gaya hidup yang memuji dan menyembah Tuhan. Katakan amin. Bapak Ibu dimanapun selalu memuji dan menyembah Tuhan. Pak, naik motor gimana muji Tuhan, Pak? Angin banyak. Siapa bilang tidak bisa? Bukan persoalan bisa atau tidak, persoalan mau atau tidak. Pak, pakai masker susah, Pak. Siapa bilang? Pakai masker pun bisa. Dan Bapak Ibu sedang membuktikan hari ini. Bapak Ibu begitu luar biasa. Saya senang sekali, karena waktu saya menyampaikan firman Tuhan ini, saya sedang mengamati dari belakang. Saya ingin memastikan Bapak Ibu benar-benar menghidupinya, tetapi tidak cukup hanya di gereja. Oleh karena itu, mari kita lihat definisi daripada pujian dalam bahasa Ibrani. Kita mau lihat definisinya satu persatu, ada begitu banyak definisi kata pujian dalam bahasa Ibrani yang tercatat di dalam Alkitab, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang pertama adalah toda. Toda itu artinya adalah mengangkat tangan, tanda mengucap syukur. Nah, Bapak Ibu sudah melakukannya, luar biasa. Waktu Bapak Ibu tadi mengangkat tangan, saya berkata, wow, mereka luar biasa Tuhan. Mereka orang-orang yang mau memuji Engkau dengan luar biasa. Jadi waktu Bapak memuji, Bapak Ibu dan saya memuji dan menyembah Tuhan, jangan seperti orang yang maaf, sekali lagi mohon maaf, seperti ayam kena sakit. Bapak Ibu dan saya harus bisa membedakan antara angkat tangan dan tidak angkat tangan. Ini bukan angkat tangan, Bapak Ibu. Yang disebut angkat tangan adalah, amin. Ini bukan angkat tangan. Yang disebut angkat tangan adalah karena dia harus di atas kepala. Kalau ini bukan angkat tangan, tapi ini sedang dada-dada cantik. Angkat tangan tuh begini, Bapak Ibu. Ini angkat tangan kita memuji dan menyembah Tuhan. Yang kedua, yadah. Yadah adalah mengangkat tangan serta menikmati hadirat Tuhan. Nah, Bapak Ibu juga penting. Jangan cuma angkat tangan, tapi nggak menikmati hadirat Tuhan. Bahayanya lagi angkat tangan,
Tuhan Yesus baik, ada telepon bunyi. Angkat. Makanya Bapak Ibu dan saya yang dikasihi Tuhan, kalau sudah sampai gereja, kami harapkan gereja di HP kita di silent atau di nonaktifkan. Kalau Bapak Ibu berkata dengan alasan, Pak, karena HP saya sudah jadi HP suci, maka nonaktifkanlah nada dering, nonaktifkanlah signal khusus untuk hanya buka kitab suci. Harus menikmati, angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Yang ketiga adalah halal, yaitu sangat bersukacita atau ledakan sukacita yang luar biasa dengan suara yang keras. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ada orang berkata pujian itu Pak yang penting mulutnya komat kamit seperti lagi jampi-jampian. Bapak Ibu, kalau dibilang suara yang keras itu harus terdengar. Suara yang keras itu bukan seperti ini. Dengar apa yang saya bilang? Dengar? Enggak kan? Ini komat kami. Tapi suara yang terdengar adalah begini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengar? Tidak pakai ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, dengar? Harus didengar orang lain. Itu namanya suara yang keras. Ini enggak ada kemampuan kalau disuruh naikkan pujian ya Tuhan Yesus. Oh haleluya. Puji Tuhan. Suaranya tak terdengar, nyaris tak terdengar. Seperti salah satu iklan mobil. Kalau untuk mobil oke, Bapak Ibu. Untuk mesin mobil oke. Tapi kalau untuk pujian penyembahan tak oke, tak paten. Suara kita harus terdengar. Yang selanjutnya, zamar, yaitu memainkan alat musik. Ini kita sudah luar biasa. Anak-anak muda kita, pemain musik kita luar biasa. Mereka mengexcitedkan, memaksimalkan talenta dan karunia yang diberikan Tuhan kepada mereka. Mereka latihan tidak sebentar, Bapak Ibu. Saya setiap Sabtu ikutin mereka berulang-ulang supaya performan mereka waktu melayani Tuhan di hari Minggu itu menjadi sesuatu yang luar biasa. Dan mereka sudah menunjukkan itu. Yang selanjutnya, barak adalah memberkati Allah, karena dialah sumber kejayaan, kemakmuran dan kesuburan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jangan salah. Dalam kata memberkati Allah, kita bukan sedang memberkati Allah seperti mindset kita. Kalau kita diberkati Allah berarti kita diberikan. Bukan. Memberkati Allah berarti melalui pujian kita, melalui pengagungan penyembahan kita, nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan disukakan. Itu maksudnya. Yang selanjutnya, pujian dalam kata bahasa Ibrani yang selanjutnya adalah tehillah. Tehillah adalah pujian-pujian pengagungan, bernyanyi dengan keras. Maka Bapak Ibu sekali lagi, waktu kau menaikkan pujian, waktu kau menyembah Tuhan, jangan takut suaramu habis, jangan takut suaramu serah. Bapak Ibu, ini yang ketiga kali saya menyampaikan firman Tuhan. Suara saya tidak serah. Bukan. Cara saya menyampaikan sama pagi, sore, dan juga malam ini. Tuhan pasti mampukan kita. Percayalah. Jangan kita takut suara emas kita hilang. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, suara emas kita akan terus Tuhan perbaiki, perbaharui lebih emas lagi untuk menyenangkan hati Tuhan. Lalu kita menggunakannya dengan baik bagi kemuliaan Tuhan. Selanjutnya, sabar, yaitu berteriak dengan keras, dengan sorak kemenangan. Ini penting Bapak Ibu. Ada lagu yang dikatakan oleh worship leader, mari Bapak Ibu kita bersorak. Hey! Ada cuma yang berkata, hey. Bapak Ibu yang ngerasa minggu depan berubah ya. Kalau bersorak itu harus ada suara dan gerakan. Hey! Bukan. Karena kita sedang bersorak. Bapak Ibu kalau nonton sepak bola di rumah walaupun tidak langsung offline, hanya online lewat TV, live, waktu gol Bapak Ibu bagaimana? Ada yang lompat-lompat, ada yang lari-lari, ada yang terguling-guling, ekspresi sorak kemenangan. Nah waktu kita menyembah Tuhan, Allah yang memberikan kemenangan atas apa? Kemenangan atas sakit penyakit, kemenangan atas penderitaan, kemenangan atas pergumulan, tapi kita hanya suaranya,
baterai kurang habis. Kalau kurang cas dulu. Cara casnya, saya undang Bapak Ibu datang hari Senin, saya cas. Hari Senin saya cas Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mau punya pelan-pelan, hari Senin saya cas Bapak Ibu punya pelan-pelan. Mempermuliakan Tuhan bukan ngomong kuat-kuat untuk marahin orang. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, inilah kata praise atau pujian dalam bahasa Ibrani. Selanjutnya, definisi penyembahan. Apa itu penyembahan? Kalau tadi itu pujian berarti ada ekspresi, ada suara yang lantang, ada suara yang keras yang disampaikan, yang dikeluarkan dari bibir lidah kita. Maka definisi daripada penyembahan adalah yang pertama, dialog intim dan penuh kasih antara Tuhan dan manusia yang dilakukan secara konstan. Garis bawahi kata konstan Bapak Ibu. Konstan itu bukan berarti hanya hari Minggu. Ini saya tekankan, jangan hanya menyembah Tuhan di gereja, di rumah boro-boro nyembah, doa enggak. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, menyembah Tuhan itu harus setiap napas hidup kita, katakan amin. Harus setiap napas hidup kita menyembah kepada Tuhan, karena waktu Allah disembah, waktu Allah ditinggikan, ada hal-hal yang dahsyat sedang terjadi. Kita akan lihat nanti Bapak Ibu di poin-poin selanjutnya. Definisi penyembahan yang pertama adalah dialog intim dan penuh kasih antara Tuhan dan manusia yang dilakukan secara konstan di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi itu continue, terus menerus. Sekali lagi Bapak Ibu, menyembah dalam gereja luar biasa, tapi akan lebih luar biasa dan dahsyat waktu Bapak Ibu dan saya juga melakukannya di rumah, di setiap aktivitas Bapak Ibu. Bagaimana menyembah Pak? Masa lagi dagang menyembah Pak? Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sekali lagi, jangan Bapak Ibu mengkotakkan Tuhan. Jangan Bapak Ibu meniadakan hadirat Tuhan dengan tempat, waktu, dan jarak. Tuhan kita maha hadir, amin. Tuhan kita maha dahsyat, amin. Dia bisa hadir di semua situasi dan keadaan. Tidak peduli engkau sedang sakitkah, engkau sembuhkah, engkau sedang menderitakah, engkau suka citakah, Tuhan hadir waktu penyembahanmu dinaikkan kepadanya. Oleh karena itu, menyembah. Dalam kitab Yohanes pasal 4 ayat 23 berkata, di akhir-akhir ini Tuhan sedang mencari orang yang menyembah di dalam roh dan kebenaran. Bukan menyembah dalam pribadi, bukan menyembah dalam jiwa, tapi dalam roh. Roh itu berbicara, hati kita tertuju kepada Tuhan. Hati kita melekat kepada Dia. Yang kedua, definisi yang kedua, penyembahan, pengungkapan hati mengenai kasih, penyanjungan dan puji-pujian bagi Tuhan. Bapak Ibu, sekali lagi tidak salah kita mengeluh kepada Tuhan, karena Tuhan memang suruh kita datang kepada Dia untuk mengeluh segala keluh kesah kita. Karena kita Matius berkata, hai engkau yang letih lesu dan berbeban berat, datanglah kepadaku, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Itu tidak salah, tetapi tidak sempurna kalau di dalam hadirat Tuhan engkau hanya datang dengan keluhan, dan keluhan. Datanglah di hadirat Tuhan bukan hanya keluhan, tapi juga pujian, penyembahan, pengagungan, Mazmur kepada Dia. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, saya mereferensikan Bapak Ibu baca kitab Mazmur, belajar dari Daud, bagaimana Daud datang kepada Allah. Di dalam doa-doanya ada keluhan yang disampaikan, ada penyataan yang disampaikan, tetapi Daud tidak pernah menutup doanya tanpa pengagungan. Daud senantiasa mengagungkan Tuhan, memuliakan Tuhan, memasyurkan namanya di setiap doa-doa. Bapak Ibu dan saya jangan menjadi pendoa-pendoa yang keakuan, atau bahasa rohaninya pendoa-pendoa bayi rohani. Jadilah pendoa yang dewasa dalam Tuhan. Keluhkan keluhan sampaikan kepada Bapa, tapi jangan lupa agungkan Dia, muliakan Dia, tinggikan Dia, puji Dia, sebab Dia Allah yang besar, Dia Allah yang dahsyat, Dia Allah yang luar biasa. Yang ketiga, definisi penyembahan, kemampuan untuk mengagungkan Tuhan dengan seluruh keberadaan kita,
3 unsur dalam hidupmu. Tubuh, jiwa, dan roh ikut menyembah kepada Tuhan, ikut mengagungkan Tuhan. Definisi penyembahan, Alkitab mencatat ada 3 tokoh besar yang hidup dalam penyembahan, yaitu Abraham, Ayub, dan Daud. Abraham memiliki penyembahan yang begitu luar biasa. Ayub memiliki waktu penyembahan yang luar biasa. Daud, dan ada satu lagi, sebenarnya Salomo pun demikian. Tapi setidaknya 3 tokoh ini menjadi perwakilan bahwa Alkitab juga menunjukkan tokoh-tokoh Alkitab yang dahsyat, yang luar biasa. Mereka juga hidup dalam pujian penyembahan kepada Tuhan. Mereka tidak hidup dengan kegagahannya, dengan keahliannya, dengan kefasihan, kepintaran, kecerdasan, pengetahuan. Tidak. Tapi mereka tetap hidup dalam pujian penyembahan kepada Allah. Karena mereka tahu waktu Allah disembah, waktu Allah dipuji, di situ Tuhan berkarya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita lanjutkan. Alasan apa untuk kita terus hidup dalam pujian penyembahan? Pak, yang Bapak jelaskan semua kami sudah ngerti. Terus apa alasannya untuk kami terus menyembah? Apa alasannya untuk kami terus memuji, Pak? Bahkan Bapak katakan setiap hari, setiap waktu, alasannya apa? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu harus paham. Di dalam pujian penyembahan ada hal-hal dahsyat yang Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu dan hidupmu. Dan alasan yang pertama, kenapa kita harus memuji dan menyembah pada Tuhan? Yang pertama, karena Tuhan menyukai puji-pujian yang dinaikkan oleh orang percaya. Tuhan begitu menyukai setiap pujian dan penyembahan dalam tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Tuhan. Itu menjadi kesukaan bagi Tuhan, itu menjadi kesenangan bagi Tuhan, itu menjadi sesuatu yang membuat Tuhan merasa. Seperti tadi dikatakan, Worship leader katakan, Tuhan tidak bisa menyembah dirinya sendiri, Tuhan tidak bisa memuji dirinya sendiri, tapi dia butuh ada pribadi-pribadi, ada alat-alat untuk menyembah dan meninggikan. Waktu itu dinaikkan pujian penyembahan, waktu pujian penyembahan kita dinaikkan, itu menyukakan hati Tuhan. Dan itu seperti yang Tuhan mau sebagai orang percaya. Tuhan katakan, sukakanlah hatiku lewat pujian penyembahanmu. Sukakanlah hatiku lewat pujian dan penyembahanmu. Bapak Ibu, Alkitab mencatat dengan jelas, dan saya ingin garis bawahi kepada kita semua. Kitab Mazmur berkata, 69:31-32, aku akan memuji-muji nama Allah dengan nyanyian, mengagungkan Dia dengan nyanyian syukur. Ayat 32 berkata, pada pemandangan Allah itu lebih baik daripada sapi jantan, daripada lembu jantan yang bertanduk dan berkuku belah. Mungkin Bapak Ibu bertanya, ya iyalah Pak, itu kan binatang. Bapak Ibu ingat, waktu kita Mazmur, waktu Daud menuliskan ini, di masa itu segala orang yang datang kepada Tuhan harus bawa korban, dan korbannya harus yang terbaik, baik itu lembu jantan, baik itu sapi, itu semua harus yang terbaik. Tapi Tuhan katakan, pemazmur katakan, Daud berkata, pujian penyembahan pengagungan itu lebih baik daripada korban yang kau bawa. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita memberikan korban, sukakan Dia dengan pujian dan penyembahan kita. Amin. Amin. Sukakan Dia dengan pujian penyembahan kita. Tinggikan Dia, agungkan Dia, muliakan Dia, karena Dia Tuhan yang mau ditinggikan, karena Dia Tuhan yang dapat mengatasi segala situasi dan keadaan kita. Haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian, tinggikan dirimu. Tinggikan. Mari naikkan pujian dirimu. Mengasihi langit. Kau ditinggikan.
pujian-Mu kepada-Nya. Naikkan penyembahan-Mu kepada-Nya. Karena waktu itu Engkau dan saya lakukan, Tuhan disuka, Tuhan disenangkan, dan berkat-Nya, pertolongan-Nya pasti dilimpahkan kepada-Mu dan kepada kami. Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, alasan kenapa kita harus menyembah, memuji Tuhan. Yang pertama karena Tuhan disukai, karena Tuhan disenangkan. Maka yang kedua adalah waktu pujian penyembahan kita dinaikkan, Tuhan bersemayam. Tuhan bersemayam dalam puji-pujian orang-orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Bapak Ibu dan saya harus tahu waktu kita meninggikan Tuhan, waktu kita memuji menyembah Tuhan, maka Tuhan hadir ada di dalam pujian kita. Maka Tuhan ada di tengah-tengah pujian kita. Bapak Ibu dan saya jangan berpikir bahwa waktu pujian dinaikkan Tuhan berkelayapan di mana-mana. Tidak. Waktu pujian dan penyembahan yang engkau naikkan di setiap waktu, Tuhan ada di atasnya. Tuhan bersemayam di atasnya. Maka tidak heran waktu pujian penyembahan dinaikkan, kuasa setan dikalahkan, iblis dikalahkan, dan orang yang sakit disembuhkan. Katakan karena Tuhan hadir dalam pujian penyembahan, karena Tuhan bersemayam di atas. Jadi jangan lagi pujian penyembahan Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus baik. Jangan ekspresikan bagaimana kebesaran Tuhan dalam pujian kita. Nyatakan bagaimana Tuhan hadir dalam pujian. Jangan izinkan Tuhan berlalu dalam hidup kita lewat pujian kita yang salah. Jangan. Saya dulu orang yang tidak bisa memuji, tidak suka. Waktu saya mendapatkan firman Tuhan ini, saya mempelajari firman Tuhan ini, saya pribadi tidak puji. Bapak Ibu kalau lihat saya di depan, saya tidak pusing. Bapak Ibu mau lihat saya Pak. Bapak Ibu banyak kali gerakannya gak pernah dia ke kiri ke kanan, angkat tangan turun tangan, saya gak peduli. Karena bagi saya waktu saya menaikkan pujian, saya tahu Tuhan sedang bersemayam di atasnya, dan saya rindu menikmati hadirat. Saya tidak mau menghilangkan kesempatan dalam pujian penyembahan kepada Tuhan, karena saya tahu Tuhan hadir dalam pujian penyembahan. Maka Alkitab berkata kepada kita, Mazmur 22 ayat 4, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Engkau Allah yang kudus, engkau Allah yang kudus, dan engkau bersemayam di setiap puji-pujian orang-orang yang menaikkannya. Dan konteks ini adalah orang Israel, dan konteks saat ini adalah engkau dan saya sebagai orang percaya. Katakan amin. Naikkan pujianmu, naikkan penyembahanmu, izinkan Tuhan melawan dirimu sendiri. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya mendorong kita, setelah firman Tuhan ini kita dengar, minggu-minggu selanjutnya, WL gak perlu lagi ngomong, mari Bapak Ibu angkat tangan. Gak perlu. Waktu engkau tahu Tuhan bersemayam, waktu engkau tahu hadirat Tuhan hadir, pujian itu menghendaki kau naikkan pujian, naikkan tanganmu, naikkan setinggi-tinggi. Kalau pujian itu menghendaki kita bersama-sama melompat, mari kita melompat buat Tuhan. Bapak Ibu tahu tadi yang apa? Menari-nari itu apa itu? Bila itu bukan menari Bapak Ibu, itu penciptanya Daud Bapak Ibu. Itu lirik lagu yang diambil dari kitab Mazmur, kehidupan daripada Daud. Daud dikatakan waktu roh Allah tinggal di dalam dia menari-nari, dia nggak pusing dengan istrinya, dia nggak pusing dengan anak buahnya, prajuritnya, dia nggak penting dengan perkataan orang. Yang dia penting, dia waktu menari-nari, roh Allah ada dan nama Tuhan dipermuliakan. Kita kadang-kadang suruh menari-nari kita begini, tapi kalau bikin tiktokan, wow, luar biasa dan luar biasa. Tiktokan nggak malu, tapi kalau muji Tuhan kok malu. Saya bingung. Banyak orang percaya kalau bikin tiktokan pedenya minta ampun, wajahnya dijelekin, udah jelek-jelek lah. Tapi kalau suruh menyembah Tuhan, memuji Tuhan, menari buat Tuhan, ya Tuhan, WL harus berbuat. Mari kita
Allah bersemayam di dalam kita. Katakan saya mau kebenaran ini bukan hanya didengar, tapi kita hidup. Tiap minggu waktu kau dan saya menaikkan pujian dengan luar biasa, mujizat terjadi. Gereja ini akan dikenal orang dengan mujizat karena pujian penyembahan. Bukan karena pendetanya yang hebat, bukan karena tumpang tangan pendeta, bukan karena tendangan pendeta, bukan karena khotbah pendeta, tapi karena ada pujian penyembahan yang dinaikkan umat Tuhan di tempat ini. Karena dikatakan dengan jelas, padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Dan engkau dan saya adalah orang Israel secara rohani. Jangan izinkan berkat itu berlalu begitu saja, karena engkau dan saya malu menyembah, memuji Allah yang besar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan baik. Saya ingin ngajak kita naikkan pujian dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada. Mari kita bagi berdiri bersama-sama. Pakai gerakan sembahlah Tuhan, gerakan engkau. Mari kita naikkan pujian ini. Haleluya, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Ada kemenangan. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Hidup kita dalam nama Tuhan Yesus dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus hidup kita dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan. Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan. Poin ketiga dan poin terakhir, saya berharap Bapak Ibu tidak capek, karena saya terlalu bersemangat untuk ini. Yang ketiga, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Yang ketiga, kenapa? Alasan apa? Alasan kita menyembah Tuhan. Yang pertama tadi yaitu berkaitan dengan karena menyukakan hati Tuhan atau menyenangkan hati Tuhan. Yang kedua, karena Tuhan bersemayam di dalam pujian penyembahan kita. Maka yang ketiga, yang terakhir, kenapa kita harus menaikkan pujian dan penyembahan kepada Tuhan? Karena di dalam pujian dan penyembahan kepada Tuhan ada mujizat yang Tuhan akan lakukan dalam hidup kita. Bapak Ibu berkata, Pak, masa sih tanpa doa hanya pujian saja Tuhan bisa melakukan mujizat? Kalau Tuhan sudah ada di dalam pujian itu, maka mujizat itu pasti terjadi. Mujizat terjadi bukan karena pendetanya hebat. Mujizat terjadi bukan karena catatan khotbah pendetanya luar biasa. Pujian terjadi bukan karena praise and worship-nya luar biasa. Mujizat terjadi karena Yesus, karena Tuhan hadir di dalamnya. Jadi Bapak Ibu, orientasinya harus jelas. Jangan mengungkapkan jemaat waktu pujian penyembahan dinaikkan supaya jemaat tepuk tangan, nggak penting. Nggak penting. Main musik bagus bukan supaya jemaatnya ikut goyang, nggak penting. Nggak penting. Main musik bagus harus, nyanyi pujian bagus harus, tapi bukan untuk menyenangkan manusia. Main musik bagus, nyanyi nyanyian pujian bagus, menyembah dengan bagus untuk menyenangkan Tuhan. Karena waktu Tuhan disenangkan, waktu Tuhan bersemayam di pujian, maka mujizat itu terjadi. Bapak Ibu mungkin bertanya, Pak, apa buktinya bahwa mujizat dari puji-pujian itu ada? Jangan-jangan karangan Bapak karena Bapak terlalu excited. Tidak Bapak Ibu. Di perjanjian lama, Bapak Ibu dan saya pasti tahu, apalagi guru sekolah minggu kalau nggak tahu kebangetan.
Bapak Ibu dan saya tahu tembok Yeriko. Tembok Yeriko bukan tembok gereja kita yang tebalnya hanya 30 cm atau 20 cm. Tembok Yeriko itu tebalnya kurang lebih bisa memuat 6 mobil. Kalau anggaplah satu mobil 2 meter berarti kali 6 12 meter Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu 12 meter bagaimana cara menghancurkannya? Dunia sekarang harus menghancurkannya dengan bom. Dan bomnya pun harus dengan kapasitas yang besar supaya bisa pecah atau rontok. Nah, tembok Yeriko pecah, runtuh, rubuh, bukan karena gadam atau palu besar, bukan karena bom besar, tetapi karena pujian dan penyembahan. Waktu bangsa Israel dipimpin untuk memuji meniupkan sangkakala, membawa sangkakala, rebana kecapi dalam setiap kelilingnya mereka. Hari pertama tidak terjadi apa-apa, hari kedua tidak terjadi, ketiga, keempat, kelima, keenam tidak terjadi apa-apa. Tetapi pada hari ketujuh dengan format yang sama, dengan formulasi yang sama, yaitu pujian, penyembahan, tiupan sangkakala, robohlah tembok ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin katakan, seberat itukah pergumulanmu? Tebal 12 meter? Sebesar itukah pergumulanmu? Kalau memang pergumulanmu sebesar 12 meter itu besarnya, datang sama Tuhan, naikkan pujian, naikkan sembah, tinggikan dan agungkan Dia. Maka Tuhan sanggup merobohkan. Tuhan sanggup merobohkan. Dirobohkan bukan hanya setengah atasnya Bapak Ibu. Alkitab katakan tidak ada batu yang satu menimpa batu yang lain, berarti robohnya rat. Tidak ada tersisa. Karena Alkitab berkata tidak ada batu yang satu menimpa batu yang lain, tapi semua rata karena pujian, penyembahan. Bukti yang kedua, kenapa lampunya kode-kode? Bukti yang kedua, mungkin tolong Justin atau Felix, tolong saya di belakang, tampilkan angel. Kisah para Rasul pasal 16 ayat 25 sampai 26. Ini terjadi kepada Paulus dan juga Silas. Paulus dan Silas, situasinya saat itu Bapak Ibu, mereka sedang ditangkap oleh prajurit Romawi. Mereka didakwa karena sudah memberitakan Injil, memberitakan Yesus kemana-mana. Dan mereka akhirnya ditangkap Bapak Ibu. Mereka ditangkap, dimasukkan ke penjara. Mereka ada di dalam penjara bukan hanya digembok dari luar, tetapi Alkitab berkata waktu mereka dimasukkan ke dalam penjara, kedua tangan dan kaki mereka juga dibelenggu dengan rantai. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, waktu itu Paulus dengan kedua tangannya terantai, Paulus dengan kakinya kedua terantai, kaki dan tangan dihukumi rantai yang sama. Dan itu juga terjadi kepada Silas. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya ingin menunjukkan kepada kita supaya kita jangan jadi jemaat dewasa yang lebay, dikit-dikit ngeluh, dikit-dikit ngambek, dikit-dikit nangis, dikit-dikit dan dikit. Mari kita belajar dari Paulus dan Silas, apa yang mereka lakukan waktu mereka mengalami masalah, waktu mereka mengalami tekanan, waktu mereka mengalami persoalan, waktu mereka mengalami tantangan. Mereka menjadi teladan kita. Bisa baca bersama-sama ayat 24 itu tolong. Kisah para Rasul 16 ayat 24. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka, Paulus dan Silas, ke ruang penjara yang paling tengah. Ingat, ini berarti tidak ada lagi kesempatan bobol-bobolan seperti yang terjadi di Tangerang. Ada yang bisa bobol dari kolong, karena dia sampingnya sudah selokan. Jadi nggak ada kesempatan, karena dia di tengah-tengah. Bolong ke sana, penjara juga. Bolong ke kanan, ke kiri, dia penjara juga. Nasib. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Kalau kita sengaja menjelaskan, bukan pasungan, pasungan yang kuat. Bapak Ibu kan suka berkata, Pak, pergumulanmu paling berat.
Nah, sama. Ini juga yang paling kuat. Next. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Paulus dan Silas waktu ada dalam penjara di tengah penderitaan, dia tidak bilang sama Tuhan, Yesus, aku kan memberitakan namamu, kenapa aku masuk penjara? Aku kan dasar dia, kenapa aku harus mati sekarang di penjara dengan tangan dan kaki terbogol? Tuhan Yesus, di mana Engkau? Aku udah setia Tuhan, kok Kau gak tolong aku? Gak. Tolong ya Bapak Ibu, jangan terlalu, maaf ya Bapak Ibu, kadang-kadang bahasa saya terlalu gak enak didengar, karena gregetan. Saya ikut Tuhan gregetan Bapak Ibu. Mari kita ikut Tuhan sungguh-sungguh. Jangan ikut Tuhan setengah-setengah. Mari all out ikut Tuhan. Kalau engkau sudah yakin Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, engkau percaya di dalam namanya ada kuasa, engkau percaya kehadirannya, engkau percaya kemahabesarannya, mari tunjukkan dengan sikap kita di segala situasi dan keadaan. Kita punya persoalan. Bapak Ibu dan saya punya persoalan. Kita belajar dari Paulus dan Silas. Paulus dan Silas mengajarkan kita bersama-sama. Waktu ada masalah, mereka berdoa dan menaikkan pujian, penyembahan kepada Tuhan. Waktu kau punya masalah, adakah kau memuji Tuhan? Adakah kau berdoa? Atau engkau justru bersungut-sungut? Dan buktinya di dalam kuasa pujian penyembahan next. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Tepuk tangan buat Tuhan. Di dalam pujian, di dalam pujian, di dalam pujian, di dalam penyembahan ada mujizat yang terjadi. Di dalam pujian, di dalam pujian ada mujizat yang terjadi. Jangan lagi kita menggantikan dengan lagu-lagu dunia. Sakitnya itu di sini, sakitnya itu di sini. Jangan. Oh Tuhan Yesus kita dahsyat. Dia nggak perlu tahu ukuran sakitmu, karena Dia sudah bayar lunas di atas kayu salib. Dia sudah bayar lunas. Dia tidak utang dan kredit untuk hidupmu dan hidupku. Dia bayar lunas dengan tubuh dan darahnya di atas kayu salib, mati terpaku selama 3 jam. Tak satu pun dia utang, karena dia lunas. Saya undang musik dan sinar. Kita naikkan pujian ini Bapak Ibu. Segala pujian dan syukur hanya bagi-Mu. Mari saya ajak kita Bapak Ibu berdiri bersama-sama. Kita akan akhiri Yes Lord, kami mau meninggikan Engkau.
pikiran, hati kita, tubuh, jiwa, roh kita. Karena dengan dimuliakan dan ditinggikan ya Tuhan melalui pujian penyembahan kita, Ia hadir, Ia disukakan, Ia disenangkan, maka mukjizat akan terjadi dalam hidupmu dan hidupku. Haleluya. Haleluya. Kami muliakan Kami mendengarkan bahwa ada pengagungan Allah di tempat ini dan kami percaya Tuhan Engkau sedang melawan kami. Kami aminkan bahwa di dalam kehidupan kami adalah hamba, kami adalah penyembah, kami adalah pemuji-Mu ya Tuhan. Biarkan kami berkenan untuk selalu memuji-Mu sepanjang kehidupan kami. Di tempat kami berdagang, di tempat kami bekerja, dan apapun aktivitas kami percaya Engkau hadir ya Tuhan. Tuhan kami berdoa buat hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu, kiranya berkat-Mu, pengurapan-Mu turun ya Tuhan. Pakai lidah dan bibir hamba-Mu ini untuk menjadi alat berkat bagi banyak orang. Tuhan kami berdoa Tuhan, biarlah nama Tuhan dimuliakan dan biarlah firman itu bertumbuh dan berbuah bagi kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih kami akan memberikan berkat Tuhan, memberikan segala ucapan syukur, persembahan kami. Berikan Tuhan berkati kami 30, 60, bahkan 100 kali untuk kemuliaan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur berdoa sama-sama dengan saya kita katakan amin. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita
memberikan persembahan kita, mari kita berikan yang terbaik bagi Tuhan. Amin. Yang terbaik. Sambil persembahan dijalankan, kita akan mendengarkan dan melihat warta sepekan. Tuhan berkati. Selamat datang kami ucapkan kepada Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah Raya GDI Mandari Hujan. Kami sangat berbahagia bisa beribadah bersama dengan Ibu dan Bapak sekalian. Salam. Pertumbuhan akan terjadi bila kita mendengar, menerima, dan melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Bersama saya Poppy, kita akan menyaksikan info gereja sepanjang minggu ini. Ibadah doa syafaat sementara waktu dipindahkan ke rumah masing-masing. Jemaat tetap berdoa di hari Jumat pukul 19.30 WIB. Ibadah sekolah minggu akan kita laksanakan setiap hari Minggu pukul 9 WIB secara online di YouTube GBI Mandari Hujan. Gembala sidang, diaken, staf dan seluruh pengerja mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu yang berulang tahun sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan, persepuluhan, ucapan syukur dan persembahan diakonnya melalui Bank BCA atas nama rekening Gereja GBI Mandari Hujan. Demikianlah info gereja sepanjang minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, ada pengumuman tambahan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, khususnya buat ibu-ibu dan bapak-bapak yang melayani Tuhan di gereja di tempat ini setelah ibadah, jangan langsung pulang karena ada latihan pujian persembahan Natal, ya. Jadi Bapak Ibu pengerja Gereja GBI Mandari Binjai, setelah ibadah selesai jangan langsung pulang, tapi tunggu sebentar karena akan latihan nanti dipimpin oleh Pak Sofian untuk mengkoordinir bagaimana kegiatan latihan kita untuk pujian persembahan Natal. Ya Bapak Ibu, itu yang saya sampaikan kepada kita semua. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu, saya ajak kita untuk berdiri, kita tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Sepanjang minggu ini, sepanjang hari yang kami lalui, Tuhan ada menyertai kami. Tuhan memberkati kesehatan kami, bahkan Tuhan memberkati usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Malam hari ini, sore hari ini, kami telah mendengar firman Tuhan. Tuhan, mampukan kami Tuhan Yesus untuk kami belajar lewat firman-Mu Tuhan, menjadi pemuji-pemuji Tuhan, menjadi penyembah-penyembah Tuhan, melalui kehidupan kami, dalam setiap nafas kami, untuk menyenangkan hati Tuhan, menyukakan hati Tuhan. Mampukan kami Tuhan Yesus, mampukan. Berkati hamba-Mu Pendeta Swedi yang telah menjadi saluran berkat bagi kami, yang mengajari kami. Berkati Tuhan Yesus, terutama kesehatannya, ibu dan anak-anaknya semuanya Tuhan Yesus. Tuhan berkati kesehatannya, pelayanannya Tuhan tambah-tambahkan, lebih-lebih lagi Tuhan. Kami serahkan Tuhan Yesus, hamba-Mu ke dalam perlindungan-Mu yang sempurna. Terima kasih Tuhan. Juga kami berdoa Tuhan untuk gembala sidang kami, Pendeta Hengki Chandra dan Ibu yang melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini yang Tuhan percayakan. Berkati Tuhan Yesus penggembalaannya. Jadikan setiap umat-umat Tuhan, jemaat-jemaat Tuhan di wadah ini menjadi umat-umat Tuhan yang setia, yang taat, yang hormat padamu ya Tuhan Yesus, sehingga
kami boleh menjadi anak-anak Tuhan dimanapun kami boleh berada, menjadi berkat bagi saluran orang lain, menjadi berkat bagi orang lain. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat bangsa kami, negeri kami, Indonesia. Keamanan, penyertaan Tuhan yang Tuhan limpahkan bagi negeri kami lewat pemimpin kami, presiden, wakil presiden. Kami berdoa Tuhan, hikmat daripada Tuhan menyertai pemimpin negeri kami ini untuk menjalankan roda pemerintahan seperti apa yang Tuhan kehendaki, seturut dengan kehendak-Mu Tuhan Yesus, sehingga kemuliaan Tuhan dinyatakan di tengah-tengah bangsa kami yang besar ini. Terima kasih Tuhan, berkati jemaat-jemaat Tuhan, usaha pekerjaannya, anak-anak yang bersekolah menjadi berhasil di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati juga Tuhan persembahan daripada jemaat-jemaat-Mu, baik itu persembahan syukur, persembahan kasih, sehingga Tuhan Yesus kami bersama dengan umat-umat Tuhan di tempat ini unity, memperluas kerjaan Tuhan di tempat ini, di kota kami Binjai. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sebentar Tuhan, sebelum kami meninggalkan tempat ini, bertemu dengan keluarga kami, saudara-saudara kami, Tuhan berkati kami lewat hamba-Mu. Mari kita arahkan hati tangan kita, saudara, diterima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat anugerah damai sejahtera yang berlimpah-limpah Allah Bapa di surga, cinta kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis segala Roh Kudus menyertai kita mulai malam hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus kita akan Tuhan akan sampai selama-lamanya. Berkati kita sama-sama katakan Selamat hari Minggu Bapak Ibu, dan Tuhan Yesus memberkati kita seluruhnya.